Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam program Umat Menyapa di Gereja Nagain Talur. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 20 sampai 30 yang berikutnya diberi judul Siapakah yang diselamatkan, yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ketuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hei kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan dari barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan yang ada yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Renungan pada hari ini diberi judul Hidup adalah Perjuangan. Sejak kecil sampai lanjut usia, dalam hidup ini setiap saat kita terus berjuang menghadapi berbagai hal. Berjuang dalam membangun hidup keluarga, berjuang dalam hal pendidikan bagi anak-anak kita, berjuang melawan penyakit, berjuang melawan godaan dan cobaan. Singkatnya, tiada hari tanpa perjuangan. Kalau kita mau hidup bahagia sejahtera, maka harus sehat rohani dan jasmani, sukses dalam berbagai usaha dan lainnya. Jangan pernah berhenti untuk berjuang. Yesus mengingatkan kepada kita untuk terus berjuang. Ia mengenal kita semua secara pribadi. Ia adalah pintu satu-satunya untuk kita sampai ke tempat perhentian terakhir yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita kekal. Dengan menggunakan kata berjuanglah, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita komitmen, moral, dan usaha yang terus-menerus untuk berpartisipasi agar meraih kebahagiaan dan keselamatan yang kekal dalam perjamuan abadi di surga. Yesus tidak mengatakan jumlah orang yang persis, tetapi yang jelas, orang yang setia mengikutinya akan memperoleh tempat yang layak di surga. Ia mengingatkan supaya para pengikutnya memiliki daya juang untuk memperoleh keselamatan. Manusia mengharapkan keselamatan. Kita mengimani Allah dalam Yesus Kristus sebagai penyelamat umat manusia. Ia memiliki kuasa atas keselamatan umat manusia. Jerih payah, kerja keras, ataupun segala upaya yang dilakukan setiap orang agar dilakukan untuk memperoleh keselamatan itu. Mereka meyakini bahwa usaha serta pikirannya itu akan membawanya menuju keselamatan. Bahwa kerajaan Allah terbuka bagi semua orang, melintasi batas-batas buatan manusia. Namun hanya orang-orang yang tetap setia, yang imannya selalu terarah kepada Allah, yang layak masuk tinggal bersamanya di dalam kerajaannya. Pertanyaan yang ditujukan kepada Yesus,
sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ajaran moral oleh Tuhan Yesus demikian keras, sehingga para pendengarnya yakin bahwa hanya sedikit orang yang bisa diselamatkan. Yesus minta supaya berjuang melalui pintu yang sesak, yaitu pintu yang sempit. Pertanyaan orang ini dilatar belakangi oleh pandangan orang Yahudi pada zaman itu, bahwa orang Yahudi akan secara otomatis, sedangkan bangsa-bangsa lain tidak akan bisa selamat. Yesus tidak menjawab pertanyaan sedikit atau banyak, namun Yesus memberikan dorongan kepada orang yang bertanya untuk berjuang memperoleh keselamatan itu, karena pintu yang sesak itu, bahwa keselamatan itu tidak secara otomatis diperoleh tanpa usaha, tanpa perjuangan. Yesus ingin menyampaikan bahwa dirinya adalah pintu itu. Artinya, orang yang menerima keselamatan, jalan yang dilalui tidak akan mudah. Untuk masuk ke dalam pintu keselamatan yang sudah dianugerahkan, itu diperlukan kesungguhan hati. Sehingga jangan menganggap murah, mudah, atau remeh. Kata berjuanglah secara implisit mengandung arti bahwa dalam perjuangan yang diwajibkan Yesus itu, kita akan menghadapi banyak penderitaan, bahkan penderita yang sangat hebat, butuh pengorbanan, tidak mudah. Satu hal yang harus kita lakukan adalah melayani dan mengasihi seperti Yesus sendiri. Keselamatan telah Yesus berikan, namun hanya orang-orang yang tetap setia dan selalu berjuang untuk selalu ingin bersama Yesus yang pada akhirnya akan masuk bersamanya di dalam kerajaan surga. Kita harus terus berjuang, harus berjerih payah seperti orang yang berlari untuk mendapatkan hadiah, mengerahkan segala daya dan usaha kita, bahkan upaya kita. Artinya orang yang mau diselamatkan harus mengikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Bahkan pengorbanan dan penderitaan menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dalam meraih keselamatan. Damai sejahtera dan bahagia jangan menganggap remeh sebuah keselamatan yang telah Tuhan nyatakan. Dengan iman kita percaya pada Yesus. Kita harus terus berjuang masuk ke pintu yang sesak itu dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup yang kita alami. Jangan mundur dan menyerah, tetapi tetap terus bersama Yesus berjuang dalam memperoleh keselamatan yang telah Dia berikan kepada kita. Kita tetap bertekun dalam doa dan tetap terus bersamanya dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Keselamatan adalah inisiatif dari Allah dan butuh jawaban pasti dari manusia. Allah memberi keselamatan sebagai anugerah, dan kita manusia menjawabi anugerah ini dengan menghidupi iman itu. Pemenuhan syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah justru dapat dilakukan oleh mereka yang tampaknya jauh tertinggal dan tersingkirkan, namun merekalah yang akhirnya diterima untuk tinggal dalam kerajaannya. Untuk selamat kita harus berjuang. Artinya sebagai orang yang beriman justru menyebabkan kita akan menjadi orang yang berjuang. Orang percaya yang tidak mau berjuang, jelas mereka bukanlah orang percaya. Filipi pasal 2 ayat 12. Pintu itu juga gambaran kerahiman Allah, yaitu wujud belas kasih-Nya sendiri. Sejatinya setiap manusia diundang masuk ke dalamnya. Hanya saja semua yang baik itu tidak ada yang mudah. Demikian pula jalan untuk mencapai keselamatan itu tidak lapang. Orang harus berjuang dalam kebaikan-kebaikan untuk mencapainya. Pintu itu juga gambaran kerahiman Allah, yaitu wujud belas kasih-Nya sendiri. Sejatinya setiap manusia diundang masuk ke dalamnya. Hanya saja
semua yang baik itu tidak ada yang mudah. Demikian juga jalan untuk mencapai keselamatan itu tidak lapang. Orang harus berjuang dalam kebaikan-kebaikan untuk mencapainya. Bagi kita, bukan tidak mungkin kita memperoleh keselamatan itu, asalkan dalam kehidupan harian kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita telah berjuang dan berjalan di dalam sempit itu, seperti tergambar dalam pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Siapakah yang dapat dengan mudah memaafkan orang yang dekat, yang benar-benar menyakiti? Siapakah yang mudah memberikan yang dimiliki padahal dirinya sendiri sebenarnya sangat membutuhkan? Siapakah yang mudah untuk menerima direndahkan? Itulah usaha untuk datang dan membuka pintu. Tawaran sudah diberikan. Apakah kita menerima tawaran itu atau menolaknya? Hidup adalah perjuangan, dan selamat berjuang. Tuhan beserta kita. Amin.